Memang kan tujuannya bukan komersil pada saat Iya. itu, tujuannya memang untuk membawa anak-anak di Jakarta bisa bertukar pikiran dengan mahasiswa-mahasiswa yang ada di luar negeri, khususnya Malaysia dan Singapura kan. Saya belum punya paspor itu. Ilmu bisnis ini kita dapat satu dari kita banyak baca buku, kedua dari kita banyak dengar pengalaman-pengalaman tokoh-tokoh, ketiga kita banyak bergaul dengan orang-orang yang mengerti bisnis, keempat kita rajin ini mencari informasi di internet terkait dengan ilmu-ilmu bisnis. Jadi kan memang ilmu bisnis itu sebenarnya ilmu jaringan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah luar biasa Sobat Milenial. Kembali lagi dengan gue Nurul Anwar. Kali ini podcast Ruang Milenial akan dibawahi oleh gue selaku hostnya. Kalau kemarin Ibrahim, nah teman-teman bingung kan kenapa ganti-ganti? Iya, karena di podcast Ruang Milenial hostnya akan ganti-ganti bersama tim-tim yang lainnya. Oke, kali ini di episode yang kedua podcast Ruang Milenial akan membawakan tema terkait pariwisata. Nah, tidak perlu menunggu lama, kali ini gue udah ditemani langsung dan dihadiri langsung oleh pelaku usahanya yang mana omsetnya sudah miliaran, sudah membawa ribuan masyarakat Indonesia ke luar negeri, yakni bersama dengan Abang Afriandi Putra. Ya, halo Sobat Anwar. Nah, selamat siang Bang, udah datang. Siang, Oke, alhamdulillah. baik. Nah, Bang Afri ini merupakan owner dari PT Abu Nawas Group Indonesia atau yang kita kenal dengan Abu Nawas Travel. Nah, Bang, apa kabar nih Bang? Baik, alhamdulillah. Anwar nah. sehat-sehat selalu. Alhamdulillah ya Bang ya, bisa berjumpa lagi udah lama selama pandemi ini kita nggak bertemu-temu ya Bang. Iya, mudah-mudahan cepat berlalu lah ya. Nah, Bang, di sini kan podcast Romel akan bawakan tema terkait pariwisata nih Bang ya. Iya. Nah, tentu saja Abang kan udah berpengalaman di bidang pariwisata khususnya yang ada di luar negeri nih Bang ya. Iya. Nah, boleh nggak sih Bang ceritakan nih Bang pengalaman Abang membangun dari nol pariwisata ini nih, usaha pariwisata ini dari nol sampai Abang bisa katanya tuh omsetnya sampai miliaran ya yang saya dengar-dengar, terus udah membawa ribuan orang sampai ke luar negeri itu Bang. Boleh nggak Bang ceritakan pengalamannya Bang? Boleh, mungkin sedikit berbagi ya, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk teman-teman sekalian yang ingin memulai bisnis pariwisata khususnya di luar negeri ataupun di dalam negeri. Jadi ceritanya itu kan awalnya memang kita sudah pernah buat kegiatan tur wisata studi banding. Jadi dulu sebelum saya memulai bisnis pariwisata ini, kita dari daerah saya kebetulan orang Sumatera Utara, Medan. Jadi kita dulu sering buat kegiatan studi banding untuk ke Pulau Jawa, Jakarta, ke Bandung, ke Jogja. Jadi yang kita bawa itu mahasiswa dari beberapa kampus di Sumatera Utara. Kegiatannya studi banding. Iya. Tujuannya itu salah satunya di kampusnya UIN Jakarta, UIN Bandung, dan UIN Jogja. Jadi tujuannya dulu itu kita itu niatnya memang bagaimana anak-anak mahasiswa di daerah kita di Medan bisa berkunjung langsung ke kampus yang lebih lah dari kita. Artinya biar kita tidak hanya kata dalam tempurung istilahnya ya, hanya taunya di daerah kita saja. Jadi dulu itu kita buat kegiatan studi banding ke Jakarta, ke Bandung, Jogja. Selain wisata, tujuan utamanya adalah belajar langsung dengan mahasiswa-mahasiswa yang ada di kampus-kampus elit seperti Jakarta, Bandung, Jogja. Jadi awalnya seperti itu. Nah, itu Bang, Bang kan bisa sampai ke Malaysia gitu bekerja sama dengan kampus-kampus di sana ya. Nah, itu bagaimana sih Bang Abang menjalin kerjasamanya Bang bisa sampai ke Malaysia gitu Bang? Nah. Ya, jadi sebelumnya saya lanjut dulu ya yang tadi ya. Jadi awal mulanya seperti itu. Lama kelamaan karena memang sudah ada pengalaman, saya pernah mencoba untuk buat kegiatan di luar negeri, kegiatan yang sama. Saya buat kegiatannya di luar negeri karena kan di dalam negeri kita sudah pernah menyelenggarakannya
awalnya memang kan niatnya belum sepenuhnya bisnis, makanya dulu awal-awal itu saya belum pakai perusahaan. Oh, Jadi awal-awalnya belum pakai perusahaan, iya. buat kegiatan dari salah satu organisasi kita di Jakarta. Iya. Kebetulan saya kan 2014, saya hijrah ke Jakarta tahun 2014, tepatnya di bulan April kalau tidak salah ya, Iya. pertengahan 2014. Nah, di 2014 saya aktif berorganisasi di Jakarta sampai dengan di 2015, Iya. 2016 baru saya memulai untuk buat kegiatan studi banding tapi ke luar negeri. Iya. Karena di dalam negeri kan kita mungkin sudah terlalu sering juga kan. Iya, Kita coba benar. deh, Karena udah banyak ya. kita coba deh bawa anak-anak UIN Jakarta dan kampus-kampus yang ada di Jakarta, coba kita bawa ke luar negeri. Luar negeri. Luar negeri ini mana saja? Yang paling dekat itu kan Malaysia, Iya, Malaysia. Singapura, dan Thailand. Iya. Tapi dulunya kita masih bawa itu di Malaysia dan Singapura aja. Oh, Nah, jadi kita uji coba nih dulu awal-awalnya. Kita buat kegiatannya studi banding di salah satu kampus di Malaysia, saya lupa nama kampusnya, ada 2 kampus. Jadi kita rekrut teman-teman kita yang satu visi dan misi iya. untuk menyelenggarakan kegiatan studi banding tersebut. Ternyata peminatnya luar biasa, khususnya anak-anak UIN Jakarta ya. Iya. Mungkin yang selama ini mungkin bagi anak-anak mahasiswa yang rata-rata ekonominya menengah ke bawah kan sulit ke luar negeri. Dengan adanya program kita, program pendidikan kita ke luar negeri, ternyata mereka sangat antusias gitu loh. Mungkin selama ini kan memang belum ada mungkin ya. Selama ini memang belum ada yang menyelenggarakan program-program studi banding ke luar negeri. Nah, ketika kita buka program itu luar biasa antusiasnya. Luar biasa. Kita bisa pertama itu memberangkatin sampai 80 orang. 80 orang. Dari Medan juga, dari Jakarta sampai 80 orang. Sampai sebegitu antusiasnya lah dulu awal-awalnya. Dan kita melihat ternyata bukan hanya mahasiswa, Iya. dari masyarakat juga menarik. Nah, dari situ kita mulai berpikir untuk buat kegiatan komersilnya. Baru mulai masuk ke ranah bisnisnya. Begitulah Oh, kira-kira. begitu. Nah, kan kalau pertama kali nggak pakai badan hukum ya, Bang, pasti kan sangat riskan ya. Iya. Waktu belum ada badan hukum, karena kan banyak terjadi kasus-kasus juga ya gitu. Nah, ini berarti ada suka dukanya ada belum ketika belum ada badan hukum tuh, Bang? Pasti ada suka dukanya dong, kayak misalnya sulit untuk mengurus perizinan atau apa gitu, Bang. Ya, setiap kita memulai sesuatu itu tentu kan pasti ada resiko. Iya. Suka dan duka itu kita anggap sebagai buah-buah kesenangan lah. Iya. Ya kan, tentu dalam kita menggapai impian, cita-cita ya pasti suka dan duka, kegagalan itu pasti ada. Cuma bagaimana kegagalan ini menjadi buah inspirasi kita untuk menjadi lebih baik lagi. Jadi memang suka dukanya itu banyak. Salah satunya itu mungkin bisa saya ceritakan. Jadi Iya. pertama saya memberangkatkan orang ke luar negeri itu, tapi belum bisnis, Iya. masih kegiatan organisasi. Jadi kita pakai nama organisasi kegiatannya ke sana. organisasi. Memang kan tujuannya bukan komersil pada saat itu, tujuannya memang untuk membawa anak-anak di Jakarta bisa bertukar pikiran dengan mahasiswa-mahasiswa yang ada di luar negeri, khususnya Malaysia dan Singapura kan. Saya belum punya paspor itu. Jadi dukanya itu saya ngurus paspor itu luar biasa ribet banget. Iya. Kenapa? Karena kan saya udah di Jakarta. Iya, Sementara pada saat itu KTP saya masih di Medan. Oh, Pada saat itu kita nggak bisa ngurus paspor Jakarta. di Jakarta. Jadi kita harus kembali ke Medan. Ditolak beberapa kali oleh imigrasi. Kenapa? Karena administrasi, berkas-berkas administrasinya banyak yang kurang. Sementara kegiatannya sudah dekat lagi. Jadi mungkin ada red 2 minggu baru saya ngurus paspor itu. Di sana saya belum kenal siapa-siapa. Orang belum punya paspor, keluar negeri juga belum pernah itu lihat Malaysia itu seperti apa. Jadi ini peserta udah ada nih, kondisinya udah ada, udah 80 orang udah siap semua. Ya, tapi di luar negeri kita belum tahu ini. Kita masih komunikasi dengan kampus-kampus saja, dengan kampus-kampus yang ada di sana, tapi untuk fasilitas dan lain-lain kita belum tahu. Jadi sementara kondisinya 2 minggu sebelum berangkat aja paspor saya belum jadi, coba bayangin itu suka dukanya. Bagaimana kita tidur malam nggak nyenyak dalam beberapa malam. Kenapa bisa tidak nyenyak? Ya gimana? 2 minggu lagi ini orang kita mau berangkatin 80 orang, sementara kita sebagai ketua penyelenggaranya paspornya belum jadi. Lu bayangin tuh bagaimana kita nggak bisa tidur beberapa malam. Tuh salah satu duka yang paling saya ingat sampai sekarang. Iya. Nah, terus itu bisa jadi lagi tuh gimana caranya, Bang? Apa balik ke Medan gitu? Iya, balik beberapa kali.
Saya balik ke Medan, pulang balik sampai ya susah lah, ribet. Sampai 1 mingguan itu ngurusnya, karena kan kalau paspor kalau udah ditolak kan ngurusnya nunggu beberapa hari lagi baru. Iya, Jadi bener. ribet lah itu suatu kan, sampai akhirnya paspor saya diterima 1 minggu sebelum berangkat, Iya, diterima. Di situ langsung beli tiket, di iya, situ langsung berangkat dari Medan, iya. pertama kali ke luar negeri. Flagnya di Dari Medan. flag Bandara Kuala Namu, Oh, Medan. ke Sudah itu udah sampai di bandara itu ceritanya ditakut-takuti itu lagi sama pengurus bandara, ini harus iya. punya tiket pulang. Mungkin iya pada saat Oh, itu kan kita belum pernah ke luar negeri, iya, harus punya tiket pulang. Saya beli iya, langsung tiket pulang pada saat itu. iya. Udah itu suka dukanya pertama sampai Nah, di kan bandara. kata Bang tadi chattingan juga belum kenalan siapa-siapa terkait Iya. fasilitas juga. Itu bagaimana nih Bang? Abang dapat fasilitasnya gitu, dapat kenal-kenalan di sana. Bagaimana cara Abang bekerja sama selama di sana, Bang? Ya ini sebenarnya belum pernah saya ceritain nih sama orang-orang kan, terkait pengalaman saya pertama sampai di Malaysia. Sampai di Bandara Kuala Namu sebelumnya kan 2 hari sebelumnya kan saya cerita tuh sama orang tua ya kan, bahwasannya saya ingin ke Malaysia. Iya, Nah, kenal tidak ada, tapi adik dari ayah saya, Pak Cik saya sebut, tapi nggak pernah ketemu, iya, dari saya pertama lahir sampai sekarang nggak pernah ketemu. Nah, dikasih lah sama orang tua pada saat itu nomor WhatsAppnya. iya. Jadi kenalan saya cuman Pak Cik saya, tapi belum pernah jumpa. Dan lugunya lagi pada saat saya berangkat di malam itu Hmm. sampai di Malaysia, saya nggak ngerti nih cara untuk berkomunikasi, karena pada saat itu memang belum ngerti mengaktifkan internet di sana, belum ngerti nih bahwasannya di bandara Malaysia pada saat itu cara mengaktifkan wifi-nya saya belum tahu, belum ngerti apa-apa. Jadi dan masalahnya lagi pada saat itu delay, pesawat yang saya tumpangi itu delay. Iya, Terakhir Om Pak Cik saya yang sudah saya chat tadi nunggu tanpa adanya informasi sampai pukul 3 lebih kurang. Pada saat itu nunggu dan alhamdulillah belum pernah ketemu, dan begitu kita ketemu di bandara tersebut saya juga bingung nih komunikasinya sama siapa gitu kan. Nggak ngerti. Sampai di pikiran saya kalau nggak ada yang kenal atau yang jemput, ya udah saya nginap di bandara. Dan alhamdulillah ternyata tiba-tiba ada datang dari belakang saya, Afri ya, ternyata itu Pak Cik saya. Dia bagus ya. bisa nggak tahu itu, Bisa bisa kenal gitu ya, Bang? bisa kenal gitu, mungkin karena dibilangnya wajahnya agak mirip. Jadi salah satu yang paling berjasa nih Pak Cik saya, walaupun belum pernah ketemu, mungkin ada hubungan batin itu, jadi dia bisa tahu, oh ini apa ya, ini Pak Cik ya, Pak Ujang namanya kebetulan pada saat itu ya. Oh alhamdulillah, baru ya say halo lah pada malam itu. Iya. Dan singkat cerita, sampai dia punya anak-anak tuh nginap di bandara tuh sampai pukul 3. Itu salah satu hal yang luar biasa lah, saya terima kasih banyak kalau misalnya lihat podcast ini. Iya. Luar biasa. Berarti pas lagi nyampe sana tidur di bandara belum dapat bis juga itu kendaraan, Bang? Enggak, jadi karena kebetulan Pak Cik saya ini punya kendaraan. Iya. Jadi dijemput sama dia, hari pertama itu dibawa dia ke rumahnya untuk menginap. Hari pertama ya, kemudian di hari kedua baru tuh saya mulai cari-cari informasi terkait bus sama orang-orang. Pada Iya. saat itu belum familiar kali kan cari-cari informasi dari internet, Iya. masih belum semeriah sekarang lah media sosial tentang penyewaan transportasi. Jadi dari relasi ke relasi, teman ke teman di sana. Iya. Jadi misalnya om saya ini punya teman, dari teman ke teman dapat, udah langsung meeting itu sore itu. Langsung meeting di Shah Alam. Shah Alam, saya ingat di Shah Alam lah kalau tidak salah. Meeting langsung di situ cari bus, cari tempat dan lain-lain sebagainya. Keliling lah intinya, saya cari informasi. Iya. Target saya punya misi tuh. Begitu sampai di sana pagi itu saya langsung tulis di buku catatan saya misi-misi yang akan saya lakukan. Iya. Targetnya itu 3 hari, 3 hari ini harus clear. Mm. Kalau mau tidak mau nih harus clear. Saya keliling semua dan alhamdulillah dapat semua lah. Oh. Sehingga pada saat hari keberangkatan saya sudah stay di sana, sudah safety semua ya, walaupun belum maksimal, intinya sudah berhasil lah kita berangkatin. Dari sini sudah ada panitianya semua. Nah, itu berapa hari sana, Bang, kegiatan? Kegiatannya itu lebih kurang 1 minggu. 1 minggu ya. 1 minggu Malaysia Singapura. Iya. Ada di beberapa kampus di sana lah kita mengadakan kegiatan studi banding. Nah, kan tadi kan
yang saya dengar ya, omsetnya tuh miliaran ya. Terus bawa orang banyak tuh. Itu bagaimana sih Bang caranya Bang? Bisa sampai 1 M gitu Bang? Oke, Iya. oke. Ini pertanyaan ini juga belum pernah saya buka nih, Iya Bang. cuman ya mudah-mudahan apa yang saya jawab ini bisa bermanfaat untuk sahabat-sahabat milenial. Iya. Jadi sebenarnya kan kalau di dalam ilmu bisnis, Iya. ya kan kebetulan memang ilmu bisnis ini kita dapat satu dari kita banyak baca buku, Iya. kedua dari kita banyak dengar pengalaman-pengalaman tokoh-tokoh, Iya. ketiga kita banyak bergaul dengan orang-orang yang mengerti bisnis, keempat kita rajin ini mencari informasi di internet Iya. terkait dengan ilmu-ilmu bisnis. Jadi kan memang ilmu bisnis itu sebenarnya ilmu jaringan, Iya, ilmu jaringan. network kan. Jaringan itu bisa berbentuk apa namanya? Dari teman ke teman, kemudian dari orang ke orang. Iya. Intinya kita menyebarluaskan, kita punya bisnis nih. Kita punya bisnis travel. Iya. Kemudian kita adakan project win-win solution. Win-win solution itu misalnya kita kerjasama, kolaborasi. Iya. Ketika dia misalnya mencari mitra, sama kayak travel umroh juga, Iya. ada persenan dari peserta yang dia cari tersebut. Nah, gitu. konsep ini kita sebarluaskan di seluruh Indonesia. Jadi di setiap wilayah itu kan kita cari mitra-mitra atau perwakilan dari kita sebagai perwakilan Abu Nawas Travel di daerah tersebut. Iya. Jadi masing-masing perwakilan daerah yang ada penerbangan internasionalnya tersebut, kita sudah meeting lah dengan mereka, sudah ada persenan, sama halnya seperti travel umroh juga. Iya. Ada persenan yang didapat pada mereka ketika mereka mencari atau membawa sekian peserta. Program unggulan kita kan kebetulan memang Asia ya. Iya. Asia itu tepatnya di Malaysia, Singapura, Thailand, di 3 negaranya unggulan kita yang paling diminati. Karena kan memang sebelum Abu Nawas Travel ini membuka program tur 3 negara ini belum terlalu familiar ya. Iya, benar. Dengan kita membuka program 3 negara ini sangat familiar, sehingga muncul juga banyak usahawan-usahawan baru yang konsepnya sama dengan yang kita lakukan, dan itu membuat banyaknya anak-anak muda juga lebih kreatif jadinya, lebih membuka lapangan kerja baru bagi anak-anak muda yang nggak ngerti mau ngapain. Dengan dia melihat Abu Nawas ini sedikit maju, ya dia bisa mencontoh lah apa yang kita lakukan, sehingga dia juga bisa meningkatkan kompetensi dia di bidang bisnis dengan melakukan hal-hal yang sama seperti kita lakukan, dan itu sangat baik untuk generasi-generasi sekarang ini. Nah, itu biasanya penerbangan yang paling banyak di bulan apa? Biasanya yang paling banyak itu kan di habis lebaran, khususnya bulan 7 sampai di bulan 12 tuh ramai. Rata-rata kan kita di satu bulan itu lebih kurang 1.000 orang. 1.000 orang itu 25 grup. Satu grup itu kita hitungnya satu bus. Satu bus itu kan 40 sampai 42 orang. Jadi rata-rata kita ada 25 grup itu. 25 grup berarti sekitar 1.000 orang kan. 25 grup itu 25 bus itu. Jadi memang waktu-waktu paling sibuk itu kita di habis lebaran. Ya, 25 grup 1.000 orang, dan itu luar biasa. Rekor kita juga nggak ngerti itu bisa kerja seperti itu ya. Ya mungkin itu ada campur tangan Allah Subhanahu wa taala lah ya. Kalau dipikirin itu nggak mungkin gitu loh. Tapi karena memang kita ikhtiar, kemudian sama mitra-mitra juga kita saling ikhtiar, karena kan masing-masing mitra juga banyak memberikan kontribusi untuk kemajuan Abu Nawas Travel ini khususnya. Nah Bang, kan kalau kita lihat kondisi sekarang ya Bang, pandemi nih Bang, belum tahu kapan berakhir. Dan Malaysia juga menyatakan, saya dengar beritanya kemarin tuh, PM-nya bilang sampai Desember 2020 nih. Nah ini bagaimana nih Bang pandangan Abang Bang terkait pariwisata di masa pandemi ini Bang? Ya, memang yang paling kena dampaknya terhadap COVID ini adalah bisnis pariwisata. Kalau di bisnis-bisnis yang lain kan misalnya masih bisa bernafas. Bisnis-bisnis yang lain masih bisa bernafas. Tapi kalau udah bisnis pariwisata ini, umroh, biro perjalanan wisata, luar negeri, dalam negeri, itu langsung tidak bisa bernafas lagi istilahnya. Bisnis pariwisata adalah salah satu bisnis yang paling terkena dampaknya di masa pandemi COVID-19 ini, sampai tidak bernafas. Jadi memang udah tidak bisa bernafas lagi ya gimana? Rata-rata. Nah itu kan nggak bisa bernafas, kemudian juga seperti ini. Nah
Ada nggak sih bang pandangan abang yang bisa grow up gitu untuk para pelakunya? Ya, Prospek-prospeknya nih bang kira-kira untuk persiapan tahun 2021 bagaimana? jadi memang kalau untuk sahabat-sobat milenial ini memang Iya, ketika kita berbisnis, iya. kita harus sudah bisa memikirkan proyeksi ke depan. Hmm. Jadi dalam bisnis pariwisata tentu pasti ada masalah-masalah yang kita hadapi ke depan. Nah, ketika kita memulai bisnis itu tentu kita harus sudah berpikir masalah-masalah yang akan dihadapi ke depan. Jangan kita hanya berfokus kepada satu bisnis yang kita geluti saja. Iya. Sehingga ketika bisnis tersebut terkena dampak masalah, contohnya seperti sekarang ini terkena dampak COVID-19 sampai mati suri lah kita anggap ya, tidak bisa ngapa-ngapain lagi, tentunya income juga nggak ada masuk kan. Iya. Jadi kita anggap ini bisnis pariwisata mati suri. Makanya untuk sobat-sobat muda yang ingin memulai bisnis, khususnya misalnya di salah satu contohnya bisnis pariwisata, Iya. ketika kita mendapatkan income dari bisnis tersebut, kita harus sudah berpikir jangan kita royal terhadap hal-hal yang tidak penting. Kita harus sudah mampu menginvestasikan uh, hasil-hasil Hasil. yang kita dapat dari Iya. bisnis tersebut. Mm. Banyak kok. Jadi jangan kita cerita ingin sukses Iya. finansial kalau kita tidak investasi. Itu bohong. Iya. Karena uang yang kita dapatkan dari hasil kerja kita, khususnya satu contohnya di bidang travel misalnya, Iya. kita dapat penghasilan, itu nggak akan berkembang kalau kita nggak berinvestasi. Investasi itu kan banyak macamnya ya. Iya. Ada saham, ada misalnya investasi di emas, ada investasi di buat usaha baru yang lebih potensi, banyak lah. Jadi kita bisa tetap terbang tinggi, tetap dalam zona nyaman lah Iya benar. dalam berbisnis begitu. Jadi misalnya lagi terjadi suatu pandemi ini ada saving money bang ya yang bisa untuk persiapan Iya benar. Ada hal yang safety lah, Safety, sehingga kita tidak langsung tenggelam Iya. ya. Yang biasanya kita sudah terbang seperti burung, kan karena ada pandemi ini langsung tenggelam ini bisnis pariwisata di seluruh dunia. Iya seluruh dunia. Seluruh dunia, pariwisata apapun, travel umroh, travel biro perjalanan pariwisata dan lain-lain itu tenggelam. Jadi kita harus bisa kreatif lah. Iya. Begitu ada uang, jangan kita membeli sesuatu yang tidak penting, tapi gunakan untuk hal-hal yang penting. Kalau konsep saya biasanya itu kita bagi itu. Misalnya dari 100% pendapatan kita, Iya. ya kan, dibagi 3. 1% misalnya untuk diinvestasikan, 1% untuk biaya hidup, Iya. 1% untuk di bisnis ke yang lain. Bisnis yang lain bukan artinya bukan langsung kita bisa, mungkin kita simpan dulu untuk menjalankan bisnis yang lain. Kebetulan kan saya menjalankan bisnis-bisnis yang lain juga, begitu. Nah bang, boleh nggak sih bang berikan tips atau trik ataupun solusi gitu bang untuk para pendengar nih sobat milenial. Siapa tahu pendengar kita nih di podcast milenial ada orang-orang yang bergerak juga di bidang pariwisata gitu bang. Boleh bang sedikit tips dan triknya ataupun solusinya bang? Kalau ditanya solusi terkait bisnis pariwisata, Iya. untuk saat ini memang bisnis pariwisata kan kita tidak bisa ngapa-ngapain, ya. Kita tidak bisa ngapa-ngapain. Tipsnya untuk kamu-kamu, sobat-sobat milenial yang terkena dampak di bisnis pariwisata khususnya, mungkin kita bisa mulai beralih ke bisnis yang lain. Sekarang ini kan banyak. Bisnis yang paling mudah itu adalah bisnis online. Bisnis online apa yang paling mudah itu adalah bisnis broker. Jadi kita misalnya mencari supplier barang-barang misalnya barang-barang UMKM yang diminati oleh masyarakat, kebutuhan-kebutuhan masyarakat, misalnya kayak baju, sepatu dan lain-lain sebagainya. Kita mencari supplier-suppliernya, tinggal kita bantu memasarkan di media sosial. Itu untuk yang paling mudah ya. Iya. Untuk yang paling mudah kita bisa melakukan itu. Yang penting kita konsisten. Konsisten untuk memasarkan produk-produk yang ingin kita jual. Kemudian kita tinggal list, klasifikasi. Kita fokusnya mau ke bidang penjualan apa. Misalnya bidang fashion. Ya udah fokus ke fashion dulu. Iya. Iya. Gitu. Untuk itu yang paling mudah. Paling mudah ya. Oke bang, tadi kan abang punya bisnis nih. Mengatakan punya bisnis lain ya. Berarti abang sudah menyiapkan juga dong